Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Lufiana dengan NIM 2021920 akan menjelaskan tentang tasbih, majaz, dan kinayah dalam Al-Quran juz 19. Yang pertama yaitu tasbih dalam surat Al-Furqan ayat 39 yang berbunyi wa kullan darabna lahul amsala wa kullan tabarna tadbiro, yang artinya dan masing-masing telah kami jadikan perumpamaan dan masing-masing telah kami hancurkan sehancur-hancurnya. Kategori tasbih: melalui ayat di atas, Rasulullah telah diperintahkan untuk mengemukakan perumpamaan kehidupan dunia itu kepada orang yang telah mendustakan nabi-nabi mereka. Perumpamaan tersebut dikemukakan dengan rinci melalui gaya tasbih tamsil. Yang kedua, alasan kewacanaan penggunaan tasbih. Adapun gagasan yang dikemukakan pada ayat di atas adalah singkat dan terbatasnya kehidupan dunia. Gagasan tersebut dikemukakan secara tasbih tamsil untuk menegakkan hujah terhadap mereka. Tasbih tersebut digunakan karena gagasan tentang keterbatasan dunia yang disampaikan kepada orang-orang yang mendustakan nabi-nabi mereka. Sebagai orang yang tidak mengetahui atau bahkan tidak mempercayai adanya keterbatasan dunia, yaitu kehidupan dunia sementara. Untuk itu mereka memerlukan atau membutuhkan bukti-bukti terhadap hal tersebut. Yang ketiga, aspek estetika penggunaan tasbih. Dalam ayat di atas, kehidupan dunia yang terbatas atau sementara itu disajikan dengan kehancuran, baik dengan air bah, angin kencang yang panas, hujan batu, suara yang menggelegar, bumi yang ambles, penjungkir balikan bumi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu majaz dalam surat An-Naml ayat 28 yang berbunyi idhab bikita biha dafa'alki ilaihim tsumma tawalla anhum fangdur ma yarji'un, yang artinya pergilah dengan membawa suratku ini lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan. Kategori majaz: dalam ayat tersebut disebutkan kata jatuhkanlah, maksudnya yakni kepada penduduk negeri Saba, maksudnya mundur dengan tidak terlalu jauh. Adapun ayat ini yaitu mengandung majaz isti'arah. Alasan kewacanaan penggunaan: untuk menguji kebenaran burung hudud itu, Nabi Sulaiman memerintahkannya untuk menyampaikan surat kepada Ratu Balqis. Ia juga diperintahkan untuk memperhatikan bagaimana reaksi dan sikap Ratu Balqis membaca surat yang dibawanya. Hudhud pun membawa surat Nabi Sulaiman itu. Setelah ia melemparkan surat itu kepada Ratu Balqis, lalu ia bersembunyi dan memperhatikan sikap Ratu Balqis terhadap isi surat itu, sesuai dengan yang diperintahkan Sulaiman. Selanjutnya, aspek estetika penggunaan. Pada ayat idhab bikita biha dafa'alki ilaihim, pergilah dengan membawa suratku ini lalu jatuhkanlah kepada mereka, maksudnya yakni kepada penduduk negeri Saba. Kemudian tsumma tawallau anhum, kemudian berpalinglah dari mereka, maksudnya yakni pergilah agak menjauh dari mereka ke tempat yang masih memungkinkanmu mendengar perkataan mereka. Hal ini agar ia masih dapat menceritakan kepada Sulaiman apa yang ia dengar. Selanjutnya, fangdur ma yarji'un, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan, maksudnya yakni dengarkanlah percakapan yang berjalan di antara mereka. Kemudian Hudhud pergi ke Saba dan melempar surat itu kepada mereka, lalu agak menjauh dan ia mendengar percakapan mereka. Yang ketiga, kinayah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 4 yang berbunyi inna sya'nunazil alaihim minas sama'i ayatan fadollat a'naquhum laha khodiin, yang artinya mukjizat dari langit yang akan membuat tengkuk mereka tunduk dengan rendah hati padanya. Kategori kinayah, ayat ini berisi mengenai oleh karenanya dia berfirman, jika kami menghendaki pasti kami menurunkan kepada mereka satu mukjizat dari langit.